Ah, nggak kerasa nih. Sampai pada malam kita recording hari ini, puasa udah masuk hari ke-13 ternyata. Bener banget nih, udah masuk ke hari 13 dan bentar lagi lebaran yang dimana kita akan menerima THR. Hore dulu dong. Tapi nominal kita turun. Ingat usia, ingat usia. Oke. Tapi ya, berhubung ini lagi puasa ya, gimana puasa lu hari ini? Alhamdulillah gue aman banget nih hari ini gitu kan. Dan puasa sebelum-sebelumnya tidak ada gimmick-gimmick setang belok ke warung. Waduh, nasi padang. Kasihan teman-teman yang dengerin pas siang hari. Emang iya? Ada yang udah bolong? Belum dong, jangan sampai dong. Jangan Ya, tetap harus full. Karena memang meskipun kita puasa dan capek, kita tetap dituntut untuk selalu beraktivitas dan produktif, ya nggak sih? Betul banget gitu kan. Kecuali memang ada sakit atau gimana. Nah, itu mah beda urusan ya. Apalagi selama kita beraktivitas juga tanpa kita sadari ya, kita tetap harus beraktivitas sambil berinteraksi dengan sesama manusia, teman-teman kita sendiri, orang lain, ya nggak sih? Bener banget tuh. Apalagi terkadang tanpa kita sadari juga nih, selama kita beraktivitas, kita bisa melakukan suatu hal yang salah. Yang salah nih masuknya ke dosa apa nih kira-kira nih? Waduh, kadang-kadang nih yang salah nih, fun fact, bisa jadi masuk ke dosa kecil yang bakal kita sebutin di segmen selanjutnya. Penasaran? Banget. Jadi ya udah, di cerita Ramadan Ramah kali ini, gue Dewanto. Dan gue Raditya, bukan Dika. Itu mah komedian. Beda dong. Kita bakalan bercerita tentang perbuatan yang mungkin tidak kita sadari masuk ke dalam dosa kecil. Daripada penasaran, langsung aja kita bercerita. Nah, membahas dosa kecil nih, Dit. Sebenarnya menurut lu sendiri nih gimana? Dosa kecil tuh bahaya banget nggak sih? Menurut gue tetap bahaya sih, soalnya namanya dosa kecil, apapun namanya dosa, pasti tetaplah dosa gitu kan. Apalagi dosa kecil yang dibiarkan tanpa kita sadari, lama-lama akan jadi dosa besar, gue takutnya sih gitu sih. Iya juga ya, namanya dosa ya tetap dosa kan? Bener. Tetap kecatet. Nah, ini ada literatur penting nih tentang dosa kecil BTW. Dari riwayat Imam Ahmad, hadis Rasulullah SAW, yang artinya nih, gue bacain artinya aja langsung. Awaslah kalian dari dosa-dosa kecil yang biasa diremehkan, sebab itu semua dapat terkumpul sehingga dapat membinasakan orangnya. Pentingnya lagi nih, beliau juga membuat perumpamaan bahwasannya suatu kaum yang turun berkemah di hutan, dan ketika tiba waktunya makan, tiap orang keluar mencari lidi serta dahan pohon. Setiap orang mendapatkan satu dahan sehingga terkumpul banyak, dan dinyalakanlah api yang dapat memasak makanan. Jadi ini dari umpamanya tadi nih, dosa-dosa kecil itu tuh dahan sama ranting pohon, Dit. Yang ternyata ketika dikumpulin bisa buat masak juga akhirnya. Oh, berarti bener dong umpamanya gue tadi bilang tuh. Bener cuy. Yang nantinya nih kalau dijadiin nyata, naudzubillahi min dzalik, dosa-dosa kecil ini akan menumpuk dan kita nanti di neraka juga akhirnya tetap bakal mendapatkan siksa api neraka. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita dapat yang kayak begitu ya. Semoga enggak lah ya. Nah, lebih penting lagi nih, kita bakal sebutin list-list dosa-dosa kecil yang kita hindari aja deh daripada kita perbuat. Dosa pertama kira-kira apa nih, Dit? Nah, untuk contoh yang pertama yaitu berkata kasar atau mengumpat nih. Oke, paham gua. Lu kira-kira ada contohnya nggak peristiwa yang kayak gini nih? Nah, untuk masalah contohnya tentu banyak banget nih studi kasusnya gitu kan. Yoi. Contohnya tuh misalkan nih gue punya temen A. Si A, kasih perumpamaan dulu biar paham ya. Betul banget, si A temenan sama si B. Si A datang ke B nih, nyamperin gitu kan ya. Oke. Terus si B juga datang ke A nih, saling ketemu. Tapi ternyata si B usil ke si A. Jahil gitu kan. Wah, jahil nih orang. Terus si A nya nggak sengaja mengumpat gitu. Oh, berarti ya emang sering ya, namanya juga temen. Urusan jahil menjahili kan jago biasanya tuh. Terus untuk contoh yang kedua nih, misalkan kita lagi jalan santai, lagi ya santai-santai lah gitu kan ya. Tiba-tiba kesandung. Sering terjadi sih sama gue sih. Kesandung, apalagi yang kesandung nih jaring kelingking gitu kan. Aduh, itu paling sakit, Pak. Emang jari kelingking kaki tuh kalau udah kesandung, sampai kepala sakitnya, serius. Itu sering banget tuh mengumpat tuh. Wah, emang ini harus dihindari ya. Ini jangan sampai ditiru, dan kita sebagai kaum muslimin ya, marilah kita berkata yang baik, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga selain kita bisa meredakan emosi, kita juga bisa mendapat pahala. Iya enggak sih? Betul banget. Nah, jadi lanjut aja kita ke contoh selanjutnya. Oke, di contoh dosa selanjutnya nih, Dit, dan para penonton semua. Mungkin kalian kayaknya udah pada sering denger kelakuan yang kayak begini nih. Apaan tuh? Itu ada dosa yang namanya telat menepati janji. Sering banget nih kayaknya nih. Ini dosa yang kayaknya paling sakit hati menurut gue ya.
kayaknya udah biasa banget dilakuin dan kayak nggak ada rasa bersalahnya gitu. Kalau dari lu sendiri nih, telat menepati janji tuh ada nggak sih kasus yang lu rasain sendiri gitu? Kasus yang gue rasain sendiri ada nih. Dan itu baru juga terjadi gitu kan. Baru-baru ini nih. Baru-baru banget. Duh, kesel banget gue dengerinnya kalau baru nih. Masalah. Ya biasalah, ini kan bulan Ramadan gitu kan. Masalah bukber. Bukber. Kayaknya udah mulai kebaca nih alur ceritanya nih. Ini para penonton sering ngalamin biasanya kan. Iya biasalah. Janjiannya kan sebelum azan maghrib kita udah kumpul gitu kan. Ya paling nggak 5:30 lah udah di lokasi paling telatnya ya. Iya bener. Dan ya seperti biasa manusia-manusia ini datangnya bahkan ada yang jam 7. Ini mohon maaf gimana? Kalian buka bersama tapi bolong traweh. Ini gimana ceritanya, Pak? Makanya kita udah selesai makan, udah tinggal siap-siap taraweh gitu kan. Nih anak tiba-tiba datang nih jam 7 nih. Lo. Iya agak aneh juga ya. Satu udah merugikan kita semua nih yang udah datang duluan. Dua, kita ketinggalan ibadah taraweh gara-gara satu orang ini. Kesel nggak tuh? Banget. Bahkan kadang-kadang endingnya juga sampai jadi wacana bertahun-tahun, berbulan-bulan, sampai akhirnya kayaknya orang juga udah pada lupa mau janjian bukber. Udah kayak kapan kita janjian ya? Nah, ini saking parahnya bahkan ada hadis riwayat nih dari Ali bin Abi Thalib bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak menepati janji seorang muslim, niscaya ia mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya tobat dan tebusan. Tuh, saking parahnya yang namanya melanggar janji. Nah, kenapa melanggar janji ini termasuk dosa yang menurut gue meskipun kecil parah ya, Dit ya? Kenapa tuh? Karena ini subjektif dari pendapat gue sepenangkapan hadis tadi, bahwasannya ketika lu berjanji dengan orang, otomatis lu juga mengorbankan waktu dan tenaga orang itu juga dong. Bener banget. Nah, kalau misalnya lu tidak menepati janji tadi, otomatis lu tuh menyakiti hati orang itu dan urusan dosa lu itu baru lunas ketika lu dapat maaf dari orang lain. Nah untuk yang itu gue setuju banget. Dan semoga aja nih orang yang kita kecewakan, yang kita ingkari janjinya, dia seorang yang pemaaf gitu. Amin, semoga. Dan jangan sampai dosa yang ini kalian lakukan apalagi ke teman-teman kalian sendiri gitu. Nah bener banget nih. Dan biasanya nih ya akan ada perbincangan atau membicarakan orang tersebut nih biasanya nih. Oke, kita akan lanjut ke contoh ketiga, yaitu adalah membicarakan orang lain. Menarik banget nih. Nah, bener banget nih. Contoh terakhir kita adalah membicarakan orang lain. Kalau bahasa gaulnya tuh apa ya? Gibah. 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 Ini sering banget dilakuin oleh orang Indonesia sih. Kita-kita aja kayaknya masih sering ya. Kalau contohnya sendiri, apa sih, Dit, ngegibahin orang lain? Sebenarnya contohnya sendiri sadar nggak sadar nih. Terutama buat para pendengar nih, listener nih. Kita yang membawakan ini dari tadi ngomongin orang. Wow. Lah iya ya. Lah. Iya, gue baru sadar lagi. Bener kan? Iya, berarti dari tadi kita contohin yang terakhir dong. Waduh. Iya. Iya udahlah ya, tapi emang tadi cuma studi kasus buat contoh aja biar lebih relate gitu ya. Nah, bener banget. Nah, gue bacain aja literaturnya langsung. Kalau membicarakan orang lain ini kenapa sih termasuk dosa kecil? Ini ada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Oke, setelah kita membahas beberapa dosa-dosa kecil yang sering kita perbuat nih, kita tidak lupa untuk memberikan kalian tips and trick untuk menghindari dosa-dosa kecil tadi. Nah, untuk tips and triknya sendiri, yaitu yang pertama adalah tentu saja kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan untuk yang kedua, ini mencakup 3 poin contoh tadi nih, yaitu memperbaiki kebiasaan buruk kita. Entah dari cara kita mengumpat itu dihilangkan, diganti kata-katanya dengan astagfirullahaladzim dan sejenisnya. Bener kan? Bener. Jadi selama puasa Ramadan ini, marilah kita beribadah dan memperbanyak pahala ya terutama. Betul banget. Hindarilah dosa-dosa. Dan mungkin segitu aja kali ya cerita pada Ramadan ramah kali ini. Yap. Semoga kalian terhibur dan bermanfaat buat kalian pastinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih dan Sampai jumpa.